Kemudian beliau tergegas dari kamarnya di Palestina berangkat menuju ke kamar mandi, kemudian beliau terjatuh di sekitar dapur. Kawan-kawannya. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan momen saat pihak Pondok Modern Darussalam Gontor mengantarkan jenazah seorang santri berinisial AM ke kediamannya viral di media sosial. Dalam rekaman video terdengar pengantar jenazah mengatakan penyebab kematian AM karena kelelahan. Video itu diunggah oleh akun TikTok Tumzin Here. Dalam video berdurasi lebih dari 2 menit itu terlihat suasana duka di sebuah rumah. Terlihat beberapa pria dewasa berdiri di dalam ruangan tersebut. Isak tangis juga terdengar di dalam ruangan. Seorang pria yang mengenakan jas hitam dan peci hitam terdengar menceritakan kronologi bagaimana santri tersebut sampai meninggal. Ia mengatakan pada saat itu AM bertugas untuk menjadi pemandu 1.500 santri dalam kegiatan perkemahan Kamis dan Jumat. Pada malam Jumat mereka menginap di sebuah tempat yang jaraknya sekitar 15 km dari pondok. Selanjutnya usai kegiatan selesai, AM selaku panitia bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, AM masih sibuk mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan. Kemudian pada Senin pagi, AM bergegas ke kamar mandi. Dan di kamar mandi itu ia terjatuh. Ia mengatakan teman-temannya tidak ada yang tahu apakah AM mempunyai riwayat penyakit tertentu. Pasalnya jika dilihat secara fisik, AM terlihat sehat. Setelah terjatuh, AM yang dalam kondisi pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit yang masih berada di area pondok. Sebelumnya, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 1 di Ponorogo, Jawa Timur menuai sorotan usai kabar tewasnya salah satu santri mereka akibat penganiayaan. Insiden tersebut mencuat usai sang ibu Soimah mengadu ke pengacara Hotman Paris. Terbaru, Ponpes Gontor telah buka suara dan menyampaikan permintaan maaf serta bela sungkawa kepada keluarga korban. Pihaknya bahkan mengakui jika memang terjadi penganiayaan. Unggahan tersebut pun ramai komentar dari warganet. 1.500 santri berangkat di bawah kepemimpinan beliau. Karena keaktifan beliau, kemudian beliau menyampaikan segala untuk pelaksanaan perkajum sudah dilaksanakan sampai hari Jumat. Nah, kemudian hari Jumat siang itu kemudian beliau rombongan kembali ke Gontor. Jadi malam Jumatnya anak-anak santri menginap di perkemahan yang kurang lebih jaraknya sekitar 15 kilo dari Gontor. Dari pondok, Pak. Itu masih di daerah kecamatan tetangga. Kemudian hari Jumat selesai, kemudian hari Sabtu tentu beliau sebagai ketua panitia seperti biasa di Gontor ada laporan yang harus disampaikan, kemudian barang-barang yang harus dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Dan tentunya beliau ini banyak tanggung jawabnya sehingga harus mengumpulkan itu semuanya. Nah, kemudian hari Sabtu beliau masih sibuk, hari Ahad masih sibuk, hari Sabtu itu beliau dengan kawan-kawannya panitia masih mengumpulkan barang-barang dan memberikan semua peralatan yang untuk dikembalikan tempatnya. Hari Senin pagi perizinan masuk kelas sudah tidak ada karena semua santri harus segera masuk kelas untuk persiapan ujian yang akan diadakan bulan depan. Kemudian beliau bergegas dari kamarnya di Palestina berangkat menuju ke kamar mandi, kemudian beliau terjatuh di sekitar dapur. Kawan-kawannya, ya. Nah, beliau ini tidak ada yang tahu kawan-kawannya pun penyakit apa karena secara lahiriah sehat. Secara lahir, namun teman-temannya mengatakan kalau beliau selalu dalam kesibukan karena tanggung jawab beliau yang begitu tinggi. Nah, kemudian segera setelah terjatuh, kemudian pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit Yasmin yang ada di lingkungan kampus. Waktu jatuhnya itu kira-kira jam berapa? Jatuhnya jam 6.30-an pagi, ketika santri-santri semua bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Biasanya bagian keamanan sudah bersiap-siap, bagian KMI, bagian kalau di sini mungkin pengurus sekolah gitu, Pak.
itu bersiap di beberapa titik jalan untuk menggerakkan anak-anak supaya tidak terlambat ke kelas. Seperti biasa di Gontor sejak zaman dulu begitu. Nah, Nanda ini kemudian bergegas, terus terjatuh di sekitar dapur itu, kemudian dibantu kawan-kawannya pernapasan. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit Yasmin di sekitar kampus karena rumah